Mbak Dewi, tanganmu lembut sekali. Suaranya terdengar serak. Aku masih bisa merasakan dengan jelas momen saat ia membenamkan wajahnya di dadaku, dengan napas yang memburu. Apakah Anda menginginkan sesuatu yang lebih istimewa? Suaraku semanis madu. Di bawah cahaya lampu merah temaram, wajah pria itu menegang karena hasrat. Setiap kali aku membuka kancing belasku satu persatu, sorot matanya semakin membara. Ya, tolong, jawabnya singkat. Dari bilik sebelah, terdengar desahan dan tawa samar dari Maya, rekan kerjaku. Kami sedang berada di puncak kejayaan saat itu. Dalam sehari, tumpukan uang puluhan juta rupiah bisa terkumpul. Setiap kali tangan pria menyentuh tubuhku, selembar uang kertas bertambah di laci. Tapi aneh, semakin banyak uang yang kukumpulkan, hatiku terasa semakin hampa. Sebelum cerita dimulai, mohon dukungannya dengan menekan tombol subscribe dan like. Terima kasih. Namaku Dewi. Sekarang usiaku 62 tahun. Tapi saat itu, aku adalah seorang ibu tunggal yang baru saja menginjak usia 30-an. Aku butuh uang untuk membesarkan kedua anakku. Di salon biasa, aku bahkan tidak bisa menghasilkan 100.000 rupiah sehari. Tapi di sini, aku bisa mendapatkan hingga 5.000 rupiah dalam satu hari. Tentu saja aku merasa bersalah. Tapi kebutuhan susu formula untuk anak-anakku jauh lebih mendesak. Hingga suatu hari, seorang pria datang. Saya hanya mau potong rambut. Itulah kata pertama pria yang membuka pintu dan melangkah masuk. Pria itu tampak berusia sekitar 40-an dengan penampilan yang rapi dan bersih. Ada sesuatu yang berbeda tentangnya dibandingkan pria-pria lain. Benar, hanya potong rambut saja? Tanyaku sambil tersenyum tipis. Kebanyakan pria akan goyah pada saat ini. Pandangan mereka biasanya akan menjadi kabur. Lalu mereka akan ragu-ragu sambil bergumam. Tapi pria ini berbeda. Iya, hanya potong rambut, jawabnya dengan suara yang tegas namun lembut, dan sorot matanya. Bagaimana aku harus menggambarkannya? Penuh dengan kesepian. Kesepian yang begitu mendalam. Aku berdiri di belakangnya dan mulai mencuci rambutnya. Air hangat mengalir di sela-sela jariku. Ia mendesah pelan. Tapi itu bukan desahan seperti yang dikeluarkan pria-pria lain. Rasanya seperti seseorang yang telah lama kehausan akhirnya menemukan seteguk air. Jari-jariku memijat lembut kulit kepalanya, menyelinap di antara helai-helai rambutnya. Bahunya sedikit bergetar. Anda tidak apa-apa, Pak? Iya, sudah lama sekali saya tidak merasakan kehangatan seperti ini, jawabnya. Kata-kata itu membuat hatiku terenyuh. Aneh sekali. Aku telah melayani begitu banyak pria. Mengapa hanya pria ini yang terasa berbeda? Maya melirikku sekilas dari biliknya. Sepertinya ia merasakan perubahanku yang tidak biasa. Setelah selesai mencuci rambutnya, pria itu menatap cermin dan berkata, "Terima kasih, rasanya segar sekali." Sambil membayar, ia menambahkan, "Bolehkah saya datang lagi minggu depan? Hanya untuk potong rambut." Jantungku berdebar aneh. Kenapa bisa begini? Tentu saja. Kapan saja, jawabku. Setelah pria itu pergi, Maya berbisik padaku, "Mbak, kok beda sih? Gara-gara bapak itu ya?" Aku sendiri tidak tahu. Sungguh. Tapi sejak saat itu, ia datang setiap minggu. Dan benar-benar hanya untuk potong rambut. Yang lebih aneh lagi adalah, aku mendapati diriku menantikan kedatangannya. Ada sesuatu yang benar-benar berbeda darinya. Sesuatu yang tidak kumiliki dengan pelanggan lain. Dan sekarang, di usiaku yang ke-62, ketika aku menengok kembali ke masa lalu, aku sadar bahwa pilihan pada saat itu telah mengubah seluruh jalan hidupku. Nek, kelihatannya senang sekali ya. Saat ini tahun 2025, di usiaku yang ke-62, aku sedang dengan lembut mencuci rambut perak seorang nenek di salon cahaya senja milikku. "Aduh Dewi, tanganmu seperti tangan malaikat," kata si nenek. Tangannya yang keriput menggenggam tanganku erat, hangat, dan kini aku tahu. Kehangatan ini adalah jenis kehangatan yang sama sekali berbeda dari yang dulu. Aku menatap cermin, melihat kerutan di wajahku sendiri yang sudah semakin dalam. Tapi sorot mataku sekarang jauh lebih tenang daripada dulu. Namun, terkadang, kenangan masa itu melintas begitu saja. Usiaku 28 tahun saat itu. Seorang ibu tunggal dengan 2 anak. Suamiku pergi meninggalkan rumah setelah bisnisnya gagal, dan ia tenggelam dalam alkohol. "Dewi, anak-anak sudah kamu kasih makan?"
Suara khawatir ibuku masih terngiang di telinga. Aku tidak punya pilihan lain. Sungguh, di salon biasa, penghasilan sehari bahkan tidak sampai 100.000. Itu tidak cukup bahkan untuk membeli susu formula. Tapi setelah aku memulai pekerjaan ini, "Mbak, hari ini dapat berapa?" tanya Maya dengan mata berbinar. Saat itu pertengahan tahun 1990. 5 juta. Wow, gila. 5 juta rupiah sehari adalah uang yang sangat besar pada waktu itu. Dalam sebulan, aku bisa menghasilkan lebih dari 150 juta. Aku bisa membelikan anak-anakku pakaian bagus, memberi mereka makanan lezat. Hanya itu. Hanya itu alasan yang membuatku bisa bertahan. Tapi setiap malam, setelah menidurkan anak-anak, aku akan menangis sendirian di depan cermin. Inikah hidupku? Setelah menghapus lipstik dan riasan tebal, yang tersisa hanyalah wajah seorang wanita yang lelah. Maya berbeda. Dia benar-benar menikmati pekerjaan itu. "Mbak, kan para pria itu jadi bahagia karena kita. Kita juga dapat uang. Apa salahnya?" Kata-katanya ada benarnya. Tapi tetap saja ada sesuatu yang terasa kosong. Lalu, Pak Budi Santoso muncul. Awalnya, aku hanya menganggapnya sebagai pelanggan yang aneh. Tapi setelah beberapa kali datang, ia berkata, "Sentuhan tangan Mbak Dewi rasanya berbeda." Benar-benar membuat hati saya tenang. Saat itulah jantungku berdebar. Perasaan yang sudah lama kulupakan. Perasaan seperti ada seseorang yang benar-benar melihatku sebagai diriku sendiri. Maya pun menyadarinya. "Mbak, kayaknya sikap Mbak ke Bapak itu sedikit beda deh." Dia benar. Bagi pelanggan lain, itu hanyalah pelayanan. Tapi untuk Pak Budi, aku melakukannya dengan tulus dari hati. Pada hari kedatangannya, tanpa sadar aku merias wajah lebih cantik dan bersikap lebih lembut. "Apakah hari ini ada masalah di kantor, Pak?" Aku bahkan bertanya lebih dulu. Sesuatu yang tidak pernah kulakukan pada pelanggan lain. "Bagaimana Mbak tahu?" Sorot mata Pak Budi menjadi lebih hangat. Kalau dipikir-pikir sekarang, mungkin sejak saat itulah aku mulai jatuh cinta padanya. Tapi aku tidak tahu seberapa besar perubahan yang akan dibawa oleh cinta itu. Aku tidak pernah membayangkan betapa besar keputusan yang harus kuambil karena cinta itu. Saat itu adalah musim gugur tahun 1997. Sudah 6 bulan sejak Pak Budi pertama kali datang ke salon kami. Setiap hari Kamis pukul 3 sore, ia datang tepat waktu seperti jam. "Mbak Dewi." Mendengar suaranya saja saat ia membuka pintu sudah membuat jantungku berdebar kencang. "Selamat datang, Pak. Saya sudah menunggu." "Menunggu?" Kenapa kata-kata itu keluar dari mulutku? Kata-kata yang tidak pernah kuucapkan pada pelanggan lain. Maya terkekeh di sampingku. "Mbak, kelihatan banget deh." Hari itu, ekspresi wajah Pak Budi terlihat lebih muram dari biasanya. Bahunya tampak lebih terkulai. "Ada masalah apa, Pak?" tanyaku sambil membasahi rambutnya. "Ada sedikit masalah di kantor." Ia pernah bilang kalau ia seorang pegawai negeri sipil, PNS, seorang kepala seksi. "Kalau Bapak mau cerita, silakan saja." Jari-jariku menyelinap lembut di antara rambutnya. Busa sampo putih mulai terbentuk. Saya belum pernah cerita ini pada siapapun," katanya sambil menatap mataku melalui cermin. Saat itu, ada sesuatu seperti sengatan listrik yang mengalir di antara kami. Sebenarnya, ini bukan masalah pekerjaan. Istri saya meninggal dunia 3 tahun yang lalu. Kalau di rumah, rasanya sepi sekali. Oh, jadi karena itu sorot matanya begitu kesepian. Tanpa sadar, tanganku menyentuh bahunya dengan lembut. "Pasti berat sekali ya, Pak." Sentuhan tangan Mbak Dewi benar-benar hangat. Sudah lama sekali saya tidak merasakan kehangatan seperti ini. Suaranya bergetar. Dadaku pun ikut terasa panas. "Saya juga sendirian, Pak." Kenapa aku mengatakan hal itu? Sesuatu yang seharusnya tidak pernah dikatakan kepada pelanggan. Mata kami bertemu di cermin. "Lama, sangat lama." "Mbak Doi." "Iya, Pak. Minggu depan saya akan datang lagi." "Baik. Saya akan menunggu." Setelah ia pergi, Maya menepuk bahuku. "Mbak, ini apaan sih? Kayak sinetron aja." "Apaan?" "Kelihatan banget, Mbak. Bapak itu juga kayaknya suka sama Mbak." "Benarkah begitu?" Kamis berikutnya, saat Pak Budi datang, aku merasakan sesuatu yang berbeda. "Mbak Dewi, apakah ada waktu untuk minum kopi sebentar?" Setelah salon tutup. "Jantungku berdebar tak karuan." Saya tidak memaksa kok, hanya ingin mengobrol saja."
Maya mendorong punggungku dari belakang. Pergi saja mbak, biar aku yang bereskan sendiri. Begitulah kami pertama kali bertemu di luar salon. Kami duduk berhadapan di sebuah warung kopi kecil, dan aku merasa sangat gugup. Mbak Dewi, bagaimana ceritanya sampai mulai pekerjaan ini? Tanyanya dengan hati-hati. Terlihat jelas ia tidak sedang menghakimi, hanya benar-benar ingin tahu. Karena anak-anak saya, Pak, saya harus menafkahi mereka. Pasti berat sekali ya? Awalnya begitu, tapi sekarang sudah terbiasa. Kalau saya suka sama Mbak Dewi. Tidak peduli apapun pekerjaan Mbak. Kata-kata itu membuatku hampir menangis. Bapak tidak boleh sembarangan bicara seperti itu. Saya tidak sembarangan. Saya serius. Tangannya perlahan mendekat di atas meja, lalu dengan lembut menangkup tanganku. Hangat, sangat hangat. Maya benar. Ini benar-benar seperti sebuah sinetron. Tapi aku tidak pernah menyangka bahwa awal yang manis ini akan membawa pada akhir yang begitu berbahaya. Saat itu musim semi tahun 2000. Sudah lebih dari 2 tahun sejak kencan pertamaku dengan Pak Budi. Mbak Dewi, suaranya memanggil namaku terdengar berbeda dari biasanya. Lebih dalam, lebih penuh harap. Iya Pak, tanpa sadar aku menjawab dengan gugup. Hari itu kami bertemu di sebuah taman kota. Bunga-bunga flamboyan sedang berguguran. Pak Budi mendekat dan berkata, Mbak Dewi, hari ini aku ingin bicara sesuatu yang berbeda. Tentang apa? Awalnya, aku datang benar-benar hanya untuk potong rambut. Tapi entah kenapa, aku terus memikirkanmu. Katanya sambil menoleh padaku. Maksudku, memikirkan Mbak Dewi. Saya, hari ini, aku hanya ingin menghabiskan waktu berdua denganmu. Bolehkah? Aku mengerti maksudnya. Jantungku berdebar kencang. Tentu saja boleh. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku bercinta dengan tulus. Bukan seperti yang kulakukan di salon, tapi dengan seseorang yang hatinya benar-benar terhubung denganku. Kami berada di sebuah kamar, losmen kecil. Awalnya terasa canggung. Mbak Dewi, kamu gugup? Iya, sangat. Pak Budi meletakkan tangannya di bahuku. Sentuhannya saja sudah membuat seluruh tubuhku bergetar. Aku juga gugup, sudah lama sekali rasanya. Ia mencium bibirku dengan lembut. Sangat berbeda dari pria-pria lain. Tidak terburu-buru, tidak memaksa. Seperti memperlakukan seseorang yang benar-benar dicintai. Bolehkah aku melakukannya perlahan? Bisiknya. Napasnya yang hangat terasa di telingaku. Iya, tangannya mulai membuka kancing blusku satu persatu. Jantungku serasa mau meledak. Kamu cantik sekali. Sudah berapa lama aku tidak mendengar kata-kata seperti itu. Setiap kali ia mencium leherku hingga ke bahu, aku tidak tahu betapa bergairahnya diriku. Ah, desahan kecil keluar dari mulutku. Aku malu, tapi tidak bisa menahannya. Tangannya perlahan menelusuri punggungku. Seluruh tubuhku merinding. Ternyata aku sangat ingin dicintai dengan tulus. Mbak Dewi, kamu benar-benar tidak apa-apa? Iya, aku suka. Ketika ia membaringkanku di tempat tidur dan berada di atasku, aku merasa seperti akan gila. Panas sekali. Ah, Pak Budi, saat kami menjadi satu, air mataku mengalir. Kehangatan seperti ini, kenyamanan seperti ini. Kapan terakhir kali aku merasakannya? Ia juga bernapas dengan berat sambil memanggil namaku. Dewi, kami saling memeluk erat dan berbagi cinta yang sesungguhnya. Bukan hanya dengan tubuh, tapi juga dengan hati. Setelah selesai, ia terus memelukku. Terima kasih Mbak Dewi. Seharusnya aku yang berterima kasih. Malam yang begitu hangat ini, aku juga merasakannya. Ternyata seperti ini rasanya bercinta dengan hati. Bukan hanya dengan nafsu, tapi keesokan paginya, kenyataan kembali menyapa. Mbak, ada kabar baik apa? Wajahnya cerah sekali, kata Maya dengan tatapan curiga. Masa sih? Perasaanku biasa saja. Tapi sepertinya aku memang terlihat berbeda. Saat bercermin, wajahku terasa lebih bersinar. Namun beberapa hari kemudian, saat Pak Budi datang, suasana terasa sedikit canggung. Mbak Dewi, tentang malam itu. Iya, saya sangat menikmatinya, kataku lebih dulu, meskipun malu. Saya juga sangat menikmatinya. Begitulah hubungan rahasia kami dimulai. Tapi aku tidak pernah membayangkan betapa berbahayanya akhir cerita ini. Musim panas tahun 2003, berita-berita mengerikan mulai terdengar di televisi. Pemerintah akan segera mengesahkan undang-undang anti pornografi dan porno aksi. Suara dingin presenter berita bergema di dalam salon. Maya menggenggam erat remote TV. Mbak,
Ini beneran? Entahlah, mungkin cuma wacana saja. Tapi suaraku ikut bergetar. Aku cemas. Sejak saat itu, media setiap hari memberitakannya. Investigasi menyeluruh terhadap semua salon dan panti pijat di seluruh negeri. Pengetatan kebijakan razia. Pelanggan pun mulai berkurang drastis. Mbak Dewi, akhir-akhir ini suasananya aneh ya, kata Pak Budi dengan wajah serius. Iya, Pak. Agak begitu. Semoga tidak ada hal berbahaya yang terjadi ya. Melihat tatapan khawatirnya, hatiku terasa sakit. Sebagai seorang PNS, masalah ini pasti lebih sensitif baginya. Akan baik-baik saja, Pak. Kita kan selalu hati-hati. Itu bohong. Sebenarnya aku sangat takut. Lalu berita yang lebih mengejutkan datang. Mbak, gawat. Maya berlari masuk dengan wajah pucat. Kenapa? Eda apa? Salon bunga di seberang jalan. Semalam digerebek polisi. Semua diangkut. Jantungku serasa jatuh ke perut. Salon bunga adalah tempat yang bisnisnya sama persis dengan kami. Benarkah? Iya. Pemiliknya ditangkap, semua pekerjanya juga. Suara Maya bergetar. Sejak saat itu, semuanya berubah. Mendengar suara langkah kaki saja sudah membuat jantungku berdebar. Jangan-jangan polisi. Pelanggan juga jadi takut dan tidak berani datang. Mbak, sepertinya kita harus mulai cari pekerjaan lain, kata Maya sambil terisak. Memangnya kita bisa apa lagi? Kita cuma tahu pekerjaan ini. Tapi kan lebih baik daripada ditangkap polisi. Kata-katanya benar. Tapi secara realistis, di mana lagi aku bisa mendapatkan uang sebanyak ini? Saat itu, Pak Budi datang. Ia terlihat lebih berhati-hati dari biasanya. Mbak Dewi, akhir-akhir ini pasti berat ya? Iya, Pak. Jujur saya takut. Kalau situasinya benar-benar berbahaya, hubungi aku. Aku akan cari cara untuk membantumu. Kata-katanya sangat berarti. Tapi di saat yang sama, aku merasa bersalah padanya. Jika seorang PNS sepertinya terlibat dalam masalah ini, Pak Budi juga harus hati-hati. Jangan sampai Bapak kena masalah karena saya. Bicara apa kamu? Jangan khawatir, tapi aku bisa melihat kilasan kecemasan di wajahnya. Malam itu aku dan Maya duduk dan berbicara. Mbak, kita benar-benar mau bagaimana? Aku tidak tahu, sungguh. Bagaimana kalau kita pindah keluar kota, buka salon biasa saja, lalu sekolah anak-anak bagaimana? Aku merasa buntu. Sungguh, pekerjaan yang sudah kulakukan lebih dari 10 tahun. Sekarang harus mencari yang lain. Lagi pula, di mana lagi aku bisa mendapatkan uang sebanyak ini? Beberapa hari kemudian, kejadian yang menentukan itu terjadi. Pukul 2 dini hari. Aku terbangun karena suara gedoran di pintu. Polisi, buka pintunya. Aku dan Maya saling berpandangan. Apakah ini benar-benar akhir dari segalanya? Tapi ini baru permulaan. Neraka yang sesungguhnya baru saja akan dimulai. Polisi, buka pintunya. Suara itu membuat seluruh tubuhku membeku. Maya menggenggam tanganku erat. Kami berdua gemetar ketakutan. Mbak, bagaimana ini? ST, diam. Siapa tahu mereka salah alamat. Tapi suara gedoran semakin keras. Kami hanya akan melakukan pemeriksaan. Setelah itu, kami akan pergi. Buka pintunya. Akhirnya, kami tidak punya pilihan selain membuka pintu. Tolong tunjukkan KTP dan surat izin usaha, kata seorang polisi muda dengan dingin. Untungnya, malam itu hanya pemeriksaan rutin. Kami akan sering melakukan patroli ke depannya. Jangan pernah melakukan kegiatan ilegal. Itu adalah sebuah peringatan yang jelas. Setelah polisi pergi, Maya langsung terduduk lemas. Mbak, aku tidak sanggup lagi. Aku benar-benar takut. Maya, kita pasti akan tertangkap suatu saat nanti, Mbak. Lalu kita akan jadi narapidana. Air mata menggenang di mata Maya. Beberapa hari setelah itu, tidak ada satupun pelanggan yang datang. Berita sudah menyebar bahwa polisi telah mendatangi tempat kami. Mbak, aku mau pulang kampung, kata Maya seminggu. Kemudian sambil mengemasi barang-barangnya. Maya, coba kita bertahan sedikit lagi. Tidak bisa, Mbak. Ibuku punya warung ayam goreng di Surabaya. Beliau minta aku bantu di sana. Maya terisak. Mbak, ikut saja yuk. Mau apa lagi di sini? Tapi aku tidak bisa pergi. Sekolah anak-anakku ada di sini. Aku akan tetap di sini. Mengubahnya jadi salon biasa pun tidak apa-apa. Mbak, maafkan aku. Aku merasa seperti melarikan diri sendirian. Maya menangis terseduh-seduh. Bicara apa kamu? Kamu justru cerdas.
Itulah malam terakhirku bersama Maya setelah 3 tahun bersama. Lalu, masalah yang lebih besar datang. Pak Budi, Mbak Dewi, maafkan aku. Sepertinya untuk sementara waktu kita tidak bisa bertemu, katanya dengan hati-hati. Kenapa, Pak? Kantorku mulai melakukan pemeriksaan latar belakang pribadi para PNS, terutama mereka yang sering datang ke tempat-tempat seperti ini. Oh, begitu. Tidak apa-apa, Pak. Saya mengerti. Mbak Dewi, kamu benar-benar tidak apa-apa? Tentu saja. Keselamatan Bapak yang paling penting. Tapi hatiku terasa hancur. Maya pergi, dan sekarang Pak Budi juga. Aku benar-benar sendirian. Kapan-kapan kita bertemu lagi, ya? Katanya sambil menggenggam tanganku sekilas. Iya, Pak. Jaga diri baik-baik. Begitulah aku berpisah dengan Pak Budi. Pada bulan September 2004, Undang-Undang Anti Pornografi akhirnya disahkan. Sejak hari itu razia besar-besaran benar-benar dimulai. Setiap hari muncul di berita. Razia serentak nasional. Puluhan pemilik dan pekerja seks komersial diamankan. Aku sangat ketakutan. Aku segera mengganti papan nama salonku. Dari salon mawar merah menjadi salon rambut Dewi. Lampu merah temaram juga kulepas semua dan mendekorasinya seperti salon biasa. Tapi tentu saja tidak ada pelanggan yang datang. Orang-orang di lingkungan sekitar sudah tahu tempat macam apa ini dulunya. Itu kan tempat yang begituan dulu. Mereka masih buka usaha. Ya, bisik-bisik mereka terdengar jelas saat melintas. Dalam sebulan, paling banyak hanya 3 atau 4 pelanggan yang datang. Aku bahkan tidak bisa membayar uang sewa. Dewi, bagaimana kalau kamu berhenti saja dan cari pekerjaan lain? Kata pemilik ruko dengan nada prihatin. Saya akan coba bertahan sedikit lagi, Pak. Tapi kenyataannya sangat menyedihkan. Aku bahkan tidak bisa lagi menyediakan makanan yang layak untuk anak-anakku, dan tagihan listrik pun menunggak. Suatu malam, polisi datang lagi. Kami dapat laporan kalau di sini masih ada praktik plus-plus. Tidak, Pak. Ini benar-benar salon biasa. Aku tidak bisa berkata apa-apa lagi. Bagaimana aku bisa membuktikannya jika tidak ada pelanggan? Akhirnya, aku dibawa untuk diinterogasi. Untungnya aku dilepaskan karena tidak tertangkap basah. Malam itu aku menangis di depan cermin. Pekerjaan yang kulakoni lebih dari 10 tahun berakhir dalam semalam. Bagaimana kabar Maya? Apakah Pak Budi baik-baik saja? Begitulah dimulainya kesepianku selama 20 tahun. Tapi di ujung terowongan yang panjang itu, sebuah hadiah tak terduga telah menanti. Dari tahun 2004 hingga 2024, 20 tahun adalah waktu yang sangat panjang. Meskipun aku telah mengubahnya menjadi salon biasa, kenyataannya begitu kejam. Jika ada 1 atau 2 pelanggan datang dalam sehari, itu sudah sangat beruntung. Tolong dikeriting ya, Mas. Tolong pangkas rambut saya. Hanya pelanggan seperti itu yang datang. 1 orang paling banyak membayar 25.000. Uang yang dulu bisa kudapatkan dalam sehari. Sekarang bahkan tidak bisa kudapatkan dalam sebulan. Aku merasa bersalah pada anak-anakku. Bu, kapan uang kursusnya dibayar? Tunggu sebentar lagi ya nak, ibu usahakan. Tapi aku tidak tahu harus bagaimana. Aku mencoba mencari pekerjaan lain. Kasir di supermarket, pelayan restoran, petugas kebersihan. Tapi tidak banyak pekerjaan yang tersedia untuk wanita berusia di atas 40-an. Ditambah lagi, pandangan sinis dari orang-orang sekitar. Orang itu kan dulunya kerja begituan. Hati-hati, nanti anak-anak kita kena pengaruh buruk. Bisik-bisik itu selalu sampai ke telingaku. Yang paling berat adalah rasa sepi. Maya kadang-kadang menelepon dari Surabaya, mengabarkan bahwa usaha ayam gorengnya berjalan lancar. Mbak, aku sudah menikah sama pemilik warungnya. Wah, selamat ya. Mbak ke Surabaya saja, nanti aku carikan pekerjaan. Tapi aku tidak bisa, demi anak-anakku. Kontak dengan Pak Budi benar-benar terputus. Pasti berat juga baginya. Sebagai seorang PNS, rumor sekecil apapun bisa menghancurkan karirnya. Tahun 2010, anak-anakku masuk universitas. Bu, biaya kuliahnya biar saya cari sendiri dari kerja paruh waktu. Maafkan ibu nak, aku merasa sangat bersalah. Aku merasa gagal menjadi seorang ibu. Setelah itu, aku semakin kesepian. Anak-anak sibuk, tidak ada teman. Aku hanya duduk sendirian di salon, menunggu sepanjang hari. Berharap setidaknya ada 1 pelanggan yang datang. Sekitar tahun 2015, kesehatanku mulai menurun. Pinggangku sakit, kakiku bengkak.
Mbak tidak apa-apa? Tanya seorang nenek pelanggan setia yang sesekali datang. Tidak apa-apa, Nek. Itu bohong. Tubuh dan hatiku sama-sama sakit. Tahun 2020, pandemi COVID-19 melanda. Saat itu, aku benar-benar merasa ini adalah akhir segalanya. Orang-orang tidak keluar rumah, siapa yang mau potong rambut? Aku bertahan hidup hanya dengan bantuan sosial dari pemerintah. Apa aku harus tutup saja ya? Setiap hari aku memikirkan hal itu. Namun, pada musim semi tahun 2024, sebuah kebetulan terjadi. Aku sedang melewati sebuah panti reda dan melihat spanduk. Dicari, sukarelawan jasa potong rambut untuk lansia. Aku tidak tahu dorongan apa yang membuatku masuk dan mendaftar. Awalnya canggung. Aku belum pernah melakukan kegiatan sukarela seumur hidupku. Nek, mau dipotong model apa? Aduh, terima kasih ya nak. Sudah lama nenek tidak dandan. Melihat senyum cerah si nenek, ada sesuatu yang hangat menjalari hatiku. Tanganmu lembut sekali. Terima kasih, ya. Sama-sama, Nek. Saat itulah aku sadar. Ternyata sentuhan tanganku bisa digunakan untuk hal seperti ini juga. Bisa membuat orang lain bahagia. Dulu, pelanggan datang dengan alasan lain. Tapi sekarang, mereka benar-benar membutuhkan dan menerimanya dengan penuh rasa terima kasih. Sejak saat itu, aku pergi ke panti reda setiap minggu. Para nenek dan kakek menungguku. Untuk pertama kalinya, sungguh pertama kalinya, aku merasa berguna bagi orang lain. Ini adalah pekerjaan yang tulus dari hati, bukan karena uang. Ketika aku mendapatkan pencerahan baru itu, takdir mempertemukannya kembali denganku. Bulan Maret 2025. Seiring dengan kegiatan sukarela di panti reda, hatiku juga banyak berubah. Mulai sekarang, aku akan membantu orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Dengan pemikiran itu, aku mengganti papan nama salonku. Dari salon rambut Dewi menjadi salon cahaya senja. Aku mengubahnya menjadi salon khusus untuk para lansia. Selamat datang, Nek. Oh, jadi ini tempat yang lagi ramai dibicarakan itu. Ya, berita menyebar dari mulut ke mulut di panti reda. Dan para nenek mulai berdatangan satu persatu. Aku tidak mematok harga mahal, hanya 10.000 atau 20.000. Tapi hatiku jauh lebih tenang dari sebelumnya. Suatu sore, pintu terbuka dan seseorang masuk. Permisi. Mendengar suara itu, jantungku serasa berhenti berdetak. Perlahan aku mengangkat kepala dan di sana berdiri Pak Budi dengan rambut yang sudah memutih. Mbak Dewi, sapanya. Sudah 20 tahun ya. Tanpa sadar, air mataku mengalir. Waktu telah berlalu, tapi sorot matanya masih sama. Masih hangat dan masih terlihat kesepian. Pak Budi, bolehkah aku duduk? Iya. Iya, tentu saja. Aku tidak tahu betapa gugupnya diriku. Ia kini berusia 66 tahun dan aku 62 tahun. Waktu telah banyak berlalu. Bagaimana kabarmu selama ini? Berat. Kalau Mbak Dewi, aku juga sangat berat. Kami saling jujur. Tidak ada lagi yang perlu disembunyikan. Mbak Dewi, sebenarnya aku sering mengamatimu dari jauh. Benarkah? Sejak sekitar tahun 2010, aku sering lewat depan salonmu, tapi aku tidak punya keberanian untuk masuk. Begitu ya? Aku juga kadang-kadang memikirkan Pak Budi. Bagaimana kabarmu? Maafkan aku. Waktu itu tidak menghubungimu lagi. Tidak apa-apa, aku mengerti. Keadaannya memang tidak memungkinkan. Ia meraih tanganku dengan lembut. Setelah 20 tahun, tangannya masih terasa hangat. Mbak Dewi, ada cerita yang belum selesai waktu itu. Ya, aku mencintaimu, Mbak Dewi. Sungguh, dadaku berdebar kencang. Dan perasaan itu masih sama sampai sekarang, sebuah pengakuan setelah 20 tahun. Pak Budi, sekarang kita sudah tua, sudah tidak terlalu peduli dengan omongan orang. Sepertinya aku bisa mengatakannya dengan jujur, katanya sambil tersenyum. Senyum yang sama seperti 20 tahun yang lalu. Aku juga mencintai Pak Budi. Dulu dan sekarang, akhirnya aku bisa mengatakannya. Perasaan tulus yang terpendam di hati selama 20 tahun. Sejak hari itu, Pak Budi mulai sering datang, potong rambut, dan mengobrol. Dewi, sekarang kita pacaran secara terang-terangan saja, ya? Iya, tentu saja. Ini adalah kisah cinta yang terlambat di usia 62 dan 66 tahun. Tapi rasanya lebih mendebarkan daripada saat kami berusia 20-an. Nanti nenek-nenek di sini tidak akan mengunjung kita? Biarkan saja. Di usia kita sekarang,
Apa yang perlu dibuat malu? Pak Budi tertawa lepas. Benar juga, sekarang tidak ada lagi yang kutakutkan. Justru para nenek pelanggan salon mendukung kami. Dewi, kamu bertemu orang yang baik ya. Syukurlah kalian bertemu walau sudah senja. Ini benar-benar sebuah awal yang baru. Bangkit dari luka masa lalu dan memulai cinta di usia senja. Di salon cahaya senja, aku menata rambut para nenek dan hidup bahagia bersama Pak Budi. Kebahagiaan ini membuat kesepian selama 20 tahun terasa sirna. Maya juga menelepon dari Surabaya untuk memberikan selamat. Mbak, selamat ya. Kisahmu seperti di sinetron. Terima kasih Maya. Anak-anakku juga turut bahagia. Ibu berbahagialah. Selama ini ibu sudah bekerja sangat keras. Hadirin sekalian, hidup ini memang tidak bisa ditebak. Di saat paling gelap dan putus asa sekalipun, hadiah terindah mungkin sedang menanti. Bagi Anda yang sedang melewati masa sulit seperti aku dulu, jangan pernah menyerah. Karena kita tidak akan pernah tahu akhir dari hidup ini sampai kita menjalaninya sampai tuntas. Ini mungkin bukan sesuatu yang bisa dibanggakan, tapi sepertinya Tuhan itu Maha Pemaaf. Selama kita terus berpikir tentang nilai apa yang kita miliki, bertahan dan menjalani hidup sampai akhir, pada akhirnya kita akan menemukannya. Mungkin banyak dari Anda yang menonton video ini akan menghujat saya. Ya, silakan saja. Memang benar, dulu saya melakukan pekerjaan yang salah. Tapi sekarang, saya bahagia. Kedepannya, saya akan hidup dengan melakukan banyak hal baik. Dan cinta sejati tidak memandang usia. Yang terpenting adalah hati. Saat ini pun di suatu tempat, sebuah cerita baru sedang dimulai. Cerita Anda juga, jika Anda datang ke salon cahaya senja kami, saya akan menata rambut Anda dengan indah dan menceritakan kisah-kisah yang baik. Berbahagialah, semuanya. Terima kasih banyak telah menonton sampai akhir. Jika Anda ingin terus menyaksikan kisah-kisah mendalam di usia senja, dukung kami dengan menekan tombol subscribe, notifikasi, dan juga like. Setiap klik dari Anda adalah kekuatan besar bagi saya untuk terus membuat video. Ini adalah hikmah di ujung senja, yang bercerita tentang cinta yang mekar kembali di usia senja, serta tentang kesepian dan keberanian yang bisa kita semua alami.